Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya. Lampu bisa dinyalain ya, supaya lebih terang lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, puasa menjadi berkat. Nah, ketika kita memberkati, ternyata ada puasa yang bekerja. Haleluya. Kejadian 12 ayat 2 dan 3 kita akan membaca bersama-sama. Sekali lagi temanya puasa menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita diberkati, untuk kita memberkati, ini sesuatu yang mudah, tetapi bagi banyak orang juga sesuatu yang sulit. Saudara kasih dalam nama Tuhan, bahwa kita dengar firman Tuhan, bahwa kita diberkati. Nah, banyak orang yang percaya, tetapi belum tentu, tapi masih ada orang-orang yang meragukannya. Ini anehnya. Nah, saya ingin tekankan bahwa firman Tuhan ya dan amin, bahwa Tuhan memberkati kita, dan kita akan memberkati banyak orang. Nah, kita akan lihat bahwa puasa menjadi berkat ini akan berlaku bagi orang-orang yang percaya. Jadi saudara dan saya pribadi sangat percaya bahwa saya dipersiapkan Tuhan untuk diberkati. Amin. Saya percaya bahwa saya dipersiapkan Tuhan untuk terima mujizat. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa komunitas yang bersama-sama dengan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk diberkati. Amin. Untuk terima mujizat. Yes. Haleluya. Nah, kejadian 12 ini kuasa Tuhan yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini bukan main-main. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dari pribadi, kemudian memberkati banyak orang. Komunitas yang percaya akan menjadi bangsa yang besar. Haleluya. Setelah itu Tuhan akan memberkati. Setelah itu Tuhan akan membuat namanya masyhur. Dan setelah itu saudara, orang-orang yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang mengutuk kita akan dikutuk oleh Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Haleluya. Nah, untuk bisa menjadi berkat, tidak ada alasan untuk tidak menjadi berkat. Artinya apa? Kalau kita bisa memberkati dengan fisik, harta benda, keuangan, motor kayak Pak Budi tadi, atau apa saja, itu baik, itu sah-sah saja. Dan kalau kita memang punya, kita berbagi, itu bagus sekali. Tetapi seandainya kita tidak punya keuangan, tidak punya harta benda, kita bisa menjadi berkat melalui apa? Melalui tenaga kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kita kalau tenaga kita mungkin sudah tidak berdaya lagi atau enggak maksimal lagi, maka kita bisa menjadi berkat dengan perkataan kita. Haleluya. Kemudian kita udah perkataan kita mungkin enggak fasih atau enggak pintar ngomong, tapi kita masih bisa menjadi berkat dengan doa kita. Haleluya. Mungkin doa kita bukan orang yang pintar berdoa, tetapi Tuhan bisa pakai kita memberkati dengan cara kita hidup.
Saudara, dengan cara kita hidup, orang lain diberkati. Di mana saudara ada, di mana kita ada, adakah kita menjadi berkat bagi lingkungan kita? Mulai hari ini, bahwa kuasa menjadi berkat. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi berkat. Dimanapun kita berada, harus menjadi berkat. Dimulai dari minggu kemarin Ibu Yusni berkhotbah tentang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dimulai dari cinta kepada Tuhan, dimulai dari diri sendiri, menjadi berkat untuk Tuhan, menjadi berkat untuk diri kita sendiri, dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Suami yang sukses adalah suami yang bisa menjadi berkat kepada untuk istri dan anak-anaknya. Istri yang sukses adalah ketika istri bisa menjadi berkat untuk suami dan anak-anaknya. Haleluya. Mungkin di sini ada yang single, baik yang janda atau yang belum menikah. Kita bisa menjadi berkat dimanapun berada. Haleluya. Anak-anak akan bisa menjadi hebat ketika bisa menjadi berkat bagi orang tua, bagi adiknya, bagi kakaknya. Hari ini siapapun kita akan tampil sebagai orang yang mau menjadi berkat. Bagaimana caranya? Mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Memiliki hati yang besar. Ada seorang pengusaha ngomong sama saya, dia dapat ilmu dari kakeknya. Dia ngomong, kalau kamu ingin jadi pengusaha besar, izinkan kapal pesiar lewat di dadamu, izinkan masalah sebesar apapun lewat di hadapanmu, di kehidupanmu, tetapi engkau harus bisa berbesar hati. Saudara, kita tidak bisa menjadi berkat, kita tidak mungkin menjadi berkat kalau masalah kecil saja kita tidak menang di dalamnya. Hari ini sehebat apapun masalah yang kita hadapi, santai saja. Ketika menghadapi masalah, adakah kita bisa menjadi berkat? Haleluya. Nah, ketika kita menjadi berkat, ketika kita memberkati, maka kuasa Tuhan bekerja, maka kuasa Allah bekerja. Nah, kuasa apa yang kita miliki? Yaitu yang pertama, kuasa berkemenangan. Amsal pasal 18 ayat yang ke-6. Amsal 18 ayat yang ke-6. Ketika kita memberkati, maka kita berkemenangan. 1, 2, 3. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta. Ya. Ayat 16 maksudnya. Ya. Amsal 18 ayat 16. Ya. 1, 2, 3. Hadiah memberi kekuasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Sekali lagi, 2, 3. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Haleluya. Saudara, hadiah saja, hadiah diam-diam itu akan membawa keleluasan, akan membawa kita dikirim kepada orang-orang yang besar. Saudara kasih dalam nama Tuhan, orang-orang kaya, orang-orang besar itu sulit dijangkau. Makanya orang-orang Eropa ada yang bersaksi, mengapa orang-orang Eropa sulit diberitakan Injil. Dibilang mereka udah sukses, mereka udah kaya, mereka udah bebas. Nah, tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan, ternyata hadiah ini kalau misalkan diberi dengan ketulusan, ini bisa menghantar kita kepada orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Artinya, ketika kita memberkati, itu kayak membuka jalan. Kita bisa menundukkan orang, kita bisa menguasai orang, kita bisa dekat dengan orang. Nah, ternyata ketika kita memberkati, ini ada sesuatu yang luar biasa, yaitu berkemenangan. Saudara, saya banyak teman saya orang Cina, dan sampai hari ini dekat. Kok bisa dekat? Padahal saya istilahnya tidak kaya, tapi banyak orang anggap saya kaya. Ini luar biasa. Tapi minimal kita bisa bergaul.
Nah, seperti saya katakan tadi, saya nggak kaya harta benda, tetapi ada yang lain yang orang itu nyaman dengan saya. Apakah itu tenaga saya, apakah perkataan saya, apakah doa saya. Saya rindu, semua yang saya lakukan adalah Tuhan yang beracara. Sama dengan saudara, sama dengan kita semuanya. Kita bisa memberikan hadiah kepada orang lain. Haleluya. Kepada orang besar, kepada orang kecil, kepada siapa saja. Dan yang sifatnya hadiah, maka kita harus awali dengan ketulusan. Kalau kita melayani dengan tulus, melayani dengan luar biasa, oh dahsyat. Saudara kasih dalam nama Tuhan, hadiah ini bukan hanya uang saja. Haleluya. Tetapi bisa yang lain, bisa yang lain, bisa yang lain. Coba kita lihat bahwa pemberian itu bisa menaklukkan keangkuhan atau kemarahan. Amsal 21 ayat 14. Amsal 21 ayat 14. 1, 2, 3. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi. Kita ulang. 1, 2, 3. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Orang yang marah, saudara, ketika dinasihatin tambah marah, ketika dimarahin lebih marah lagi. Coba cek Pak Leman ketika marah itu, dinasihatin, oh tambah marah, dimarahin tambah marah. Haleluya. Tapi kalau diem-diem, tiba-tiba di kamarnya dikasih buah sebanyak-banyaknya, di bawah buah ada makanan, di bawah piring ada amplop, pasti lahir. Haleluya. Nah, saudara, ini benar bahwa pemberian diam-diam itu, saudara, meredahkan. Nah, itu sebabnya bagaimana kita ini bisa menjadi berkat dengan cara apapun. Ya, kita melayani Tuhan, ya kita berdoa, ya kita lakukan apapun. Yang tahu bagaimana kita bisa menjadi berkat adalah saudara dan saya. Masing-masing apa yang bisa dilakukan. Kalau kita sebagai karyawan, adakah kita sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan kita? Kalau kita sebagai bos, maukah kita menjadi berkat untuk karyawan, untuk pelayan? Coba kita akan lihat bahwa karya Allah ini luar biasa. Ketika kita menjadi berkat, maka kita sebenarnya sedang berkemenangan. Perhatikan semua kita, ketika kita menjadi berkat, maka kita sedang berkemenangan. Dan orang yang menang, hidupnya itu fresh, hidupnya itu kuat, hidupnya itu kokoh di dalam Tuhan. Makanya saya lihat wajah-wajah yang berkemenangan. Saudara, orang yang berkemenangan itu menatap dengan pasti. Tetapi orang yang biasa sakit hati, pemberontakan, suka nipu, suka ini, selalu lihat ke bawah, kiri kanan, tidak jelas. Makanya seorang manajer atau GM itu kalau mau wawancarain, itu biasanya kalau dilihat orang suka tunduk, suka lihat kiri, lihat kanan, itu secara fisik ada nilainya. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita, karena kita orang berkemenangan, orang yang biasa menjadi berkat, orang yang membangun kehidupannya di dalam berkat, kita ini bebas, tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada masalah apapun. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, bahwa kita ini berkemenangan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ini luar biasa. Andalan kita hanya Tuhan. Kita hanya takut kepada Tuhan. Kepada manusia kita menjadi berkat. Haleluya. Siapapun kita bisa menjadi berkat. Siapapun kita berhak untuk menerima kuasa berkemenangan. Ketika kita menjadi berkat, maka kita sebenarnya sedang berkemenangan. Yang kedua, kuasa menjadi berkat. Yang kedua adalah kuasa untuk berbahagia. Perhatikan, berbahagia itu memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, ketika kita menjadi berkat, ada kebahagiaan yang luar biasa. Kita akan lihat kisah para rasul, pasal 20 ayat 35.
Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Haleluya. Ayat 35. Apakah yang dari belakang masih kelihatan? Masih. Ya. Pada hitungan ketiga kita akan baca sama-sama. 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau hari ini kita diizinkan untuk menerima, maka rendah hatilah untuk tetap menerima. Haleluya. Banyak orang ngomong sama saya, Pak, jangankan untuk memberkati, saya ini utang masih banyak, tanggungan masih banyak, jadi belum bisa. Saya katakan, kita harus rendah hati. Kita memang diberkati luar biasa janji Tuhan. Abraham setelah ayat ini mengalami kelaparan. Raja Daud setelah diurapin menjadi raja, justru dia dikejar-kejar, makan pun susah. Jadi ketika berbicara tentang diberkati dan memberkati, mau susah, mau menderita, mau kaya apapun, tetap kita harus menjadi berkat. Nah, kalau sekarang mungkin kita masih punya utang, punya tanggungan, mungkin kita masih bisa menerima saja. Ya, kita rendah hati. Kalau kita menerima dengan bahagia, ini juga luar biasa. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita ini dalam posisi memberkati, maka berbahagialah, karena ada kuasa Tuhan yang bekerja. Yang menerima bagaimana? Juga ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika kita menerima, kita diizinkan Tuhan supaya kita rendah hati. Suatu saat kita bisa memberkati, maka kebahagiaan ini luar biasa. Saudara, kebahagiaan tidak bisa dibeli, tetapi kebahagiaan bisa diminta dan gratis, yaitu kuasa berbahagia di dalam Tuhan. Hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan. Tuhan berikan rahasia berbahagia di dalam Tuhan. Kalau orang berbahagia di dalam Tuhan, apapun yang dialami, apapun yang dia punya, tetap dia berbahagia. Dan orang ini akan kuat luar biasa. Tadi saya perhatikan Bapak Ibu, gereja kita ini luar biasa, Blessing Ministries. Jemaatnya dari ujung ke ujung. Amin. Saya perhatikan, tadi saya ngobrol dengan Mbak Tuti di Tabanan 1 jam, pas Pak Pri, 1 jam. Nah, Pak Cornelius juga lumayan dari Ungasan. Nah, ada Pak Bernard juga, istrinya sakit tapi bisa datang, luar biasa. Nah, ini gelora yang luar biasa. Justru yang jauh datang duluan. Ini luar biasa. Mari yang dekat harus lebih dahsyat, harus lebih luar biasa. Yang mendengar firman Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah begitu. Haleluya. Nah saudara, gairah untuk datang kepada Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah mulai jam 9, ada yang terlambat. Ibadah mulai jam 10, ada yang terlambat. Jangan-jangan ibadah jam 12 pun tetap ada yang terlambat. Mulai hari ini, biarlah kita berbahagia dengan jam-jam ibadah yang Tuhan sudah tentukan. Dan kami percaya akan ada kegerakan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kebahagiaan ini berkuasa atas hidup kita, Tuhan akan membuat kita ini luar biasa. Jadi berkat itu akan diperintahkan. Sampai gambarannya Tuhan kita akan lihat Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Iya. Kita akan lihat. 1, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi hal kerajaan surga seperti harta terpendam. Saudara,
harta terpendam. Jadi kuasa Tuhan untuk menjadi berkat ini luar biasa. Ini memang dahsyat, luar biasa. Sama kita lihat sekarang, hal kerajaan surga ini sesuatu yang sangat digambarkan seperti harta terpendam. Nah, kalau ini saudara kita tahu, misalkan harta itu emas, berlian, ditanam di satu tempat, berapapun kekayaan kita berani jual untuk membeli tanah itu. Adakah yang di sini kira-kira berani, misalkan kita tahu di tanah di Renon itu tanahnya harganya 3M, tapi hartanya lebih, kita pasti akan berani membeli lagi. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, berapapun harga yang harus dibayar, karena kebahagiaan di dalam Tuhan, hal kerajaan surga ini melebihi dari segala sesuatu. Mari gairah untuk Tuhan itu lakukan. Dan untuk memberkati ini, ketika kita memberkati ada kebahagiaan, adalah lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Mulai hari ini kita lakukan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang pertama, yang kedua kepada manusia. Orang-orang yang dekat dengan kita harus menikmati hadirat Tuhan, harus menikmati cara kita beribadah, cara kita hidup, cara kita lakukan, dan kita menjadi berkat, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, untuk berbahagia orang lakukan segala cara. Kemarin kita dengar Ibu Yusni berkhotbah, orang bunuh diri pun sebenarnya ingin bahagia. Haleluya. Nah, hari ini ketika kita menjadi berkat, maka kita berbahagia. Haleluya. Makanya tadi ada grup Osaka, itu karena mencari kebahagiaan. Saya ingin ulang, grup Osaka itu adminnya memang sengaja hanya saya saja, supaya tidak ngawur. Saya katakan Osaka, obrolan santai keluarga Allah. Jadi adminnya hanya saya. Jadi Bapak Ibu yang mau masuk, jadi untuk semua bisa ikut, tetapi yang mau masuk harus siap mental. Kalau nggak siap mental jangan ikut. Tetapi kalau yang siap mental boleh mendaftar ke saya. Obrolan santai keluarga Allah, jadi itu dari pagi sampai pagi lagi, terus ngobrol terus. Itu bukan mereka saja, tapi untuk siapa semua yang mau ikut, supaya tidak salah Bapak Ibu ya, itu hanya obrolan santai keluarga Allah. Nah, saya rindu bahwa kita ini ada kegerakan. Bagaimana kita menjadi berkat? Kita harus berbesar hati, kita harus mengampuni, kita harus melepaskan berkat, kita harus lakukan segala sesuatu. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang berkat, berbicara tentang penderitaan, apapun yang kita alami kita harus memberkati. Saya katakan tadi, mungkin banyak orang yang sepaham, mungkin tiba-tiba kemudian nggak sepaham, kemudian diam-diam tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak suka sama kita. Nggak masalah Bapak Ibu. Saya ingin katakan, untuk kita diberkati itu pribadi, untuk menjadi berkat itu pribadi, dan saya percaya orang-orang yang berbahagia menjadi berkat, orang yang memberkati berbahagia, ini akan kehidupan. Orang-orang yang tidak setuju nggak masalah, tapi ketika kita menjadi berkat, bertambah berbahagia, orang yang nggak mau biarkan saja, tapi kita akan terus tetap tersenyum, kita harus tetap berbahagia, kita harus tetap tertawa. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, saya rindu yang mana Tuhan memberkati kita. Jika Tuhan memberkati kita, jadilah berkat bagi banyak orang, supaya kita berbahagia dan orang lain berbahagia. Saya sangat termotivasi oleh dosen saya, Bapak Insinyur Eben Munte, MTH. Dr. Insinyur Eben Munte, MTH. Dia ngomong begini, saya ini sedang belajar dewasa. Karena salah satu ciri orang dewasa adalah dia tetap setia. Dan saya belajar setia, dimanapun grup saya berada,
saya tidak akan keluar. Jadi setiap masuk grup dipikir dulu, tapi begitu masuk tidak akan keluar kalau tidak dikeluarkan. Saya langsung ingat, oh iya benar ya. Hebat ini orang ini. Dan dia ada grup di ruang doa. Dan memang dia sibuk sekali ngajar apa segala macam, dia masih ada. Nah, ternyata saudara, ciri-ciri kita ini dewasa, maka kita ini setia. Jadi mulai sekarang jangan suka pindah-pindah keluar grup. Benar juga, kelihatannya grup WA, grup blessing, grup ini. Biasanya kalau udah keluar dari grup, keluar dari gereja. Padahal Tuhan sedang menyempurnakan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, dia diberkati Tuhan luar biasa. Sampai dia bisa beli ruko, dia bisa beli ini. Tiba-tiba orang-orang ini, dia bersaksi. Orang-orang yang menjengkelkan orang lain, itu memberkati. Nah luar biasa. Jadi dia tidak pernah keluar grup kecuali dikeluarkan. Saya pikir benar juga. Jadi hari ini kita akan belajar dewasa. Kalau kita dewasa, kita akan tetap setia. Kita tidak akan keluar grup kalau kita tidak dikeluarkan. Setia saja. Nah, ini tantangan bagi kita. Makanya saya ngomong dengan grup Osaka ini. Udah grup, udah keluar dari blessing, keluar dari BMC, keluar dari ini. Kalau sampai keluar dari grup Osaka, nggak ada lagi dah. Nggak bisa ditolong lagi dah. Tapi saya lihat grup Osaka yang luar biasa. Nah, saya lihat kita akan belajar. Yang sudah sempat keluar, mari masuk lagi. Masuk lagi. Kita belajar setia. Setia, setia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap dalam komunitas yang sama dan kita akan menjadi berkat. Kita bukan keluar untuk memisahkan diri, tapi kita akan keluar menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Untuk bisa menjadi berkat, kita harus ada pengampunan, pengampunan. Haleluya. Mau kapal pesiar lewat silahkan, kapal kongkang lewat silahkan. Hari ini luar biasa. Kemarin di Komsel kita dengar kesaksian. Di mana-mana kesaksian udah mulai bagus. BMC itu ajang kita untuk hidup berkerajaan keluarga Allah. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, hari ini biarlah kita tetap berbahagia. Adakah kita berbahagia dengan suami kita? Istri-istri katakan amin yang setuju. Haleluya. Adakah banyak istri yang tidak bahagia dengan suaminya? Haleluya. Tidak ada ya, semua berbahagia. Adakah suami-suami yang berbahagia dengan istrinya? Amin. Haleluya. Anak-anak, adakah yang berbahagia dengan orang tuanya hari ini? Haleluya. Mulai hari ini, pengampunan, kelepasan, pembebasan hak kita. Bagaimana orang lain berbahagia? Itulah cara kita memberkati. Itulah cara kita menjadi berkat. Dan orang-orang yang menjadi berkat ini luar biasa, dia akan berbahagia. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita menjadi berkat, maka kita sedang berbahagia. Maka kita sedang menikmati kuasa berbahagia di dalam Tuhan. Orang yang dewasa dalam kebahagiaan, dia akan mengerti satu hal, bahwa sebenarnya kebahagiaan itu sendiri adalah Tuhan sendiri, adalah karya Tuhan sendiri, adalah kekuatan Tuhan. Saya ingin katakan, semua kita harus mengandalkan Tuhan. Istri-istri tidak boleh mengandalkan suami. Suami-suami tidak boleh mengandalkan istri. Jemaat tidak bisa mengandalkan gembala, hamba-hamba Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun tidak bisa mengandalkan jemaat, tidak boleh mengandalkan jemaat. Semua porosnya, tujuannya, andalannya hanya Tuhan. Amin. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan yang menilai. Itu sebabnya
tetaplah memberkati, dan biarlah kuasa berbahagia turun atas saudara, dicurahkan damai sejahtera, dicurahkan pengampunan, dicurahkan pelepasan, dicurahkan sukacita, dicurahkan perlindungan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika kita memberkati, maka kuasa untuk menuai itu bekerja atas kita. Apapun yang kita tabur, pasti ada kuasa untuk menuai. Baik kita mau tidur atau kerja keras atau apa saja, maka yang kita tabur itu pasti akan kembali ke kita. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak membuka Alkitab, kami undang untuk Bapak Ibu berdiri. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika orang menyebar harta, perhatikan, banyak orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi banyak orang yang berhikir sekali, selalu berkekurangan. Tetapi orang yang memberi akan diberi. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, orang yang menyebar harta, saya ini bersyukur saudara. Saya cukup percaya diri dengan diri saya. Saya belajar setia. Makanya dengan profil saya, ada istri dengan anak saya, itu banyak berkat yang luar biasa. Orang diberkati karena lihat profil saya. Makanya hati-hati saudara. Saudara itu sudah Bapak Ibu ganteng dan cantik-cantik semuanya, percayalah diri dengan diri saudara. Ada yang nggak percaya diri diganti dengan orang yang tampan, ada orang yang cantik, ada yang luar biasa. Tapi ada yang nggak percaya diri digantikan dengan gambar monyet, dengan gambar ayam, dengan binatang kucing kesayangannya. Mulai hari ini percayalah, betul ini kesaksian saya. Ini gara-gara dilihat, oh Pak itu siapa anaknya kok kayak kembar, luar biasa. Akhirnya berkat-berkat Tuhan luar biasa. Dan siap-siap saja saya katakan tadi bahwa saya adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk terima mujizat Tuhan. Dan komunitas yang bersama-sama dengan saya, yaitu kita, karena saya khotbah bahwa kita lebih besar dari saya, kita adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk terima mujizat. Dari gambar saya, dari profil saya, mungkin orang lihat wajah saya yang ganteng, istri anak-anak saya yang cantik-cantik, jelas karena saya ganteng sendiri di situ. Haleluya. Saudara yakinlah bahwa apapun yang dilihat orang tentang kita, itu orang diberkati. Haleluya. Orang itu memberkati. Dan kami percaya keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Mulai hari ini yakinlah, percaya dirilah dengan diri saudara, bahwa doa saudara itu dibutuhkan banyak orang. Wajah saudara itu dibutuhkan banyak orang. Saya ngomong ke banyak orang, bikin profil yang benar. Orang yang benar nomornya nggak ganti-ganti. Berapa banyak kita ganti-ganti nomor? Orang yang benar profilnya itu tetap jelas. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan bahwa kita akan menabur apapun yang kita tabur, baik hanya profil, baik hanya senyum, baik hanya dengan apapun, mari kita tabur. Haleluya. Hukum tentang tabur tuai, Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Yang sudah melihat katakan amin. Sekali lagi katakan amin. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya ingin katakan, ketika kita memberkati atau menjadi berkat, maka kuasa tabur tuai, kuasa untuk menuai itu bekerja atas kita.
Dan hukum menabur adalah mati. Dan hukum menabur adalah rendah hati. Setiap yang kita tabur itu mati. Ketika kita memberi, hapus, jangan ingat-ingat lagi. Yang setuju katakan amin. Amin. Maka yang mati itu pasti akan tumbuh, akan tumbuh, akan tumbuh, akan tumbuh. Ingat, kita ini apa yang kita tabur akan kita tuai kalau kita tidak menjadi lemah. Jadi apa yang sudah kita tabur, anggap itu sudah mati. Lupakan saja. Haleluya. Maka akan terjadi keajaiban mukjizat yang dari Tuhan. Dan ketika kita menjadi berkat, ketika kita menabur, maka keajaiban demi keajaiban Tuhan sediakan. Orang untuk bisa percaya mukjizat, berkat Tuhan, keajaiban, ini sulit saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di sini kalau bisa percaya, ini anugerah Tuhan dan Tuhan sedang beracara. Saya rindu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mukjizat, keajaiban, pertolongan Tuhan itu nyata, tetapi banyak kan dialami oleh orang-orang yang percaya. Orang yang percaya di sini akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya di sini, yang mana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, akan dialaminya. Bagaimana kita akan tetap kuat di dalam Tuhan kalau kepercayaan kita ini akan terus bersama dengan Tuhan. Inti dari semuanya itu, orang yang menjadi berkat akan tetap kuat di dalam kehidupan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami undang pemain musik maju ke depan. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya, haleluya, ku menang saat engkau bertindak. Saudara renungkan ayat-ayat, syair-syair renungan lagu ini. Jadikan rema dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu hal, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.